dan mudah ditemukan di rumah. Yuk kita mulai. Oke, untuk alat dan bahannya kita menggunakan 2 kertas yang sudah diberi lubang dan senter. Kita memakai senter yang ada di HP ya. Oke teman-teman, perhatikan cahaya merambat lurus. Kita susun 2 kartu berlubang secara sejajar. Ketika semua lubang berada pada satu garis lurus dan kita nyalakan senter, cahayanya bisa melewati lubang dan terlihat jelas. Ya, seperti yang di tembok tuh terlihat jelas ada cahaya kotak berasal dari lubang kertas yang diberi senter. Cahaya bisa melewati semua lubang dan terlihat jelas. Jika salah satu kartu digeser, cahaya tidak bisa lewat. Coba geser di yang belakang ke sebelah kiri. Oke. Nah, lihat di tembok cahayanya sudah tidak ada ya, karena cahayanya tidak bisa lewat. Ini membuktikan bahwa cahaya merambat lurus, ya. Sifat cahaya yang pertama adalah merambat lurus. Oke, selanjutnya sifat cahaya yang kedua adalah dapat dipantulkan. Alat dan bahannya kali ini adalah ada cermin dan senter dari HP ya. Sekarang kita belajar bahwa cahaya itu dapat dipantulkan. Yang kita arahkan senter ke cermin. Oke. Lalu cahaya dari senter itu mengenai cermin dan dipantulkan ke arah yang lain. Pantulan ini membuat kita bisa melihat benda melalui cermin. Itulah sebabnya cermin memantulkan cahaya ke mata kita. Oke teman-teman, sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya dapat dibiaskan. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah gelas berisi air dan juga pensil. Coba sekarang kita masukkan pensil ke dalam air. Oke, dimasukkan pensilnya ke dalam air. Dilepas aja pensilnya. Oke, pensilnya terlihat bengkok atau lurus? Bengkok. Patah. Iya, dari luar pensilnya itu terlihat bengkok atau patah. Padahal sebenarnya pensilnya tetap lurus ya. Ini terjadi karena cahaya dibelokkan saat melewati 2 zat yang berbeda, yaitu udara dan air. Peristiwa ini disebut pembiasan cahaya. Selanjutnya, sifat cahaya yang keempat adalah cahaya dapat menembus benda bening. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu gelas bening dan senter. Coba kita arahkan senter ke gelas bening ya. Cahaya itu dapat menembus benda bening sehingga tetap bisa melihat benda yang ada di belakangnya. Nah, coba dipundurin lagi. Nah, kita tetap bisa melihat cahaya benda yang ada di belakangnya ya. Oke. Tapi cahaya itu tidak bisa menembus benda yang gelap dan padat seperti kardus. Kalau benda yang bening, cahaya bisa menembusnya sehingga kita bisa melihat benda yang ada di belakangnya. Nah, teman-teman, kita sudah belajar tentang sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah merambat lurus, yang kedua dipantulkan, yang ketiga cahaya dapat dibiaskan, yang keempat cahaya dapat menembus benda bening. Semuanya bisa kita buktikan dengan menggunakan alat dan bahan yang sederhana. Semoga praktikum ini membantu kalian memahami sifat cahaya dengan lebih mudah dan menyenangkan. Sampai jumpa lagi di praktikum berikutnya. Dadah.